Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita bicara mengenai bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu. Pada hari ini kita bicara 7 aja dulu ya. 7 cara mengendalikan hawa nafsu. Bicara masalah hawa nafsu, manusia tidak terlepas dari hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ini harus dikendalikan. Pada hakikatnya memang Allah memberikan hawa nafsu. Hawa nafsu kita misalnya makan, hawa nafsu kita berkeluarga, hawa nafsu kita untuk hidup senang, dan semuanya diberikan oleh Allah. Tapi tetap harus dikendalikan. Banyak pelajaran-pelajaran hikmah yang bisa kita ambil ya. Seperti kayak Fir'aun ya, adalah manusia ya yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia gila kekuasaan, bahkan dengan kekuasaan dia itu dia merasa dirinya super, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Nah ini ketika hawa nafsu tidak bisa dikendalikan, dia akan gila kekuasaan. Banyak lagi contoh yang lain, misalnya Qarun ya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu hartanya. Apa yang terjadi? Dia sibuk dengan hartanya, akhirnya dibalikkan bumi. Makanya sekarang kita sering dengar kata harta karun yang tertimbun di perut bumi. Ada lagi, ada zaman Nabi Lut yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Allah akan memberikan ya sesuatu hal ya kecenderungan antara laki dan perempuan ya berpasang-pasangan, tapi mereka cenderung sesama jenis ya kaum homo. Akhirnya apa? Allah memberikan azab ya ketika kaum Lut itu diazab oleh Allah. Ini semua karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Hidup kita akan tenang, hidup kita akan lurus ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah ini yang akan kita bahas. Gimana cara kita mengendalikan hawa nafsu? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu luar biasa wasilahnya. Lihat dalam surah Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Surat Al-Maidah ayat 35. Jadi kalau kita ingin mengendalikan hawa nafsu kita, cari wasilah dekat sama Allah. Cari wasilah kita mendekatkan diri pada Allah. Ini bagaimana? Kita kumpul dengan orang-orang yang baik, ikut kajian-kajian, ya. Kemudian apa? Baca Al-Quran setiap hari, itu adalah energi, cahaya. Kemudian apa lagi? Perbanyaklah zikir, ya. Apalagi perbanyaklah sedekah, banyak jalan wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah supaya kita bisa belajar mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita sudah sibuk dengan ketaatan-ketaatan, kita tidak ada punya peluang waktu untuk berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat kenapa? Karena dia banyak waktu untuk bermaksiat. Tapi kalau dia banyak melakukan ketaatan, tidak ada waktu dia untuk bermaksiat. Yang kedua, cara kita mengendalikan hawa nafsu adalah berbaca ibadah. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perbanyaklah ibadah wajib terus kita lakukan karena itu adalah perintah Allah. Tambah ibadah-ibadah sunnah. Ya, tadi saya mendekatkan diri pada Allah. Perbanyaklah ibadah sunnah, banyak ibadah sunnah, puasa Senin Kamisnya, ya, kemudian infak sedekahnya, apalagi ya, kemudian sholat sunnahnya, ya, masya Allah banyak yang bisa kita lakukan ketika kita perbanyak ibadah pada Allah, dijaga sama Allah hati kita, dijaga sama Allah nafsu kita cenderung kepada hal-hal yang baik. Jadi nafsu kita yang terbentuk adalah nafsu mutmainnah, jiwanya yang tenang, bukan nafsu amarah, apalagi nafsu-nafsu yang berbuat maksiat, naudzubillah menjalik, kita akan dijauhkan ketika kita perbanyak ibadah. Yang ketiga, cara kita bisa mengendalikan hawa nafsu adalah menghindari lingkungan yang negatif, yang tidak baik ya. Terus kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.
Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita diperintahkan Allah itu adalah rahmatan lil alamin, berbuat kebaikan, bukan kerusakan. Jadi kalau kita ingin mengendalikan hawa nafsu kita, ya lihat lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi kita menjadi baik. Lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang ada racunnya, ya toksik ya, itu bisa membuat kita juga terkontaminasi, ikutan juga tidak baik. Cari lingkungan yang baik, lingkungan yang dekat sama orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, kita akan terbawa juga dekat sama Al-Quran. Lingkungan orang-orang yang aman dan mungkar, kita akan dekat juga dengan orang yang berdakwah di jalan Allah. Lingkungan dengan orang-orang yang terus menolong orang di jalan Allah, kita juga akan ikutan yang baik. Cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik ya. Yang keempat, cara kita bisa mengendalikan hawa nafsu adalah menjaga pikiran ya, pikiran kita dan pandangan kita harus kita jaga. Pikiran dan pandangan. Sering kita dengar surat An-Nur ya, ayat 30, katakanlah kepada laki-laki yang beriman adalah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi mengendalikan hawa nafsu ya kita tahu kalau yang bukan hak kita ya kita pelihara mata kita dari hal yang maksiat, yang bukan hak kita, yang bukan ya memang itu yang halal ya, yang haram jauhi yang haram. Banyak hal yang halal yang kita bisa lihat ya. Pasangan kita ada yang halal, pahala buat kita. Pikiran kita juga harus pikiran yang baik, jangan pegang pikiran sekuler, jangan pegang pikiran yang materialistis, hedonisme. Ya kita jaga pikiran kita. Semuanya kalau kita jaga pikiran kita jaga pandangan kita, terarah hidup kita. Apalagi kita pakai rambu-rambu dari Allah. Syariat dari Allah akan tenang hidup kita. Allah akan jaga kita sehingga kita melihat adalah hal-hal yang baik, kita mendengar hal yang baik, melangkah yang baik, memegang hal-hal yang baik, menulis yang baik, mengetik yang baik. Karena apa? Semua kehidupan kita itu adalah untuk mencari ridha Allah. Semua kehidupan kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya, yang kelima, gimana nih anak-anak muda nih cara mengendalikan hawa nafsunya nih? Ingin nikah tapi belum ada kesempatan atau belum ada kemampuan untuk menikah di segi materi atau segi kesiapan mental. Lihat surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang beriman, dia wajib atas kamu berpuasa sebagaimana wajiban atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi cara kita bisa mengendalikan hawa nafsu bagi laki-laki yang belum belum bisa menikah ya bisa dia berpuasa sunnah ya puasa sunnah atau mungkinnya dia salurkan energi positifnya untuk hal yang positif, berolahraga kuda, memanah, atau berenang, atau ikut kegiatan-kegiatan positif sehingga energinya positif. Kemudian dia bisa melakukan hal-hal yang terpuji, ya. Nah inilah ya syariat Islam. Ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu salah satu dengan berpuasa, puasa bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Yang keenam, mengendalikan hawa nafsu juga bisa dengan banyak berdoa. Ya, ada surah Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku kata Allah. Niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu dari kata Allah, berdoalah kepadaku, saya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian kita terhindar ya dari siksaan api neraka jahanam yang hina dina. Caranya apa? Banyak berdoa. Doa sama Allah. Ya Allah bantu aku taat padamu. Ya Allah bantu aku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah bantu aku untuk meneruskan niat beribadah padamu. Ya Allah golongkanlah aku orang-orang yang berikan petunjuk. Doa sama Allah. Karena katakan aku ini lembah ya Allah. Aku ini banyak tempat salahnya ya Allah. Aku minta bimbingan-Mu. Aku minta tuntunan-Mu. Aku minta petunjuk-Mu, kekuatan dari-Mu. La haula wala quwata illa billah. Allah senang dimintai. Allah senang kalau kita meminta. Allah tidak pernah bosan kalau kita meminta. Jadi itu tadi ya, sebaik-baiknya tempat kita meminta bergantung hanya Allah.
Karena Allah punya segala-galanya. Allah maha baik, ya. Allah memberikan semua apa yang kita berikan. Walaupun Allah belum memberikannya, Allah pasti akan memberikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Terus kita bersyukur, dan terus berdoa. Jangan putus asa berdoa, karena kita tempat lemah, kita butuh Allah. Allah maha segalanya, maha baik dan maha menguasai apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Termasuk Allah lah yang menguasai diri kita. Dan yang terakhir, cara kita mengendalikan diri adalah mencari lingkungan. Lingkungan kita bersamalah dengan orang yang baik. Lingkungan bersama orang-orang yang benar. Ini adalah surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kita cari dukungan. Kita tahu kita ini banyak kurang. Cari ya orang-orang yang lebih dari ibu agama. Kita ini banyak kurang ibu agama kita. Kita dekati orang-orang ibu agamanya banyak yang bisa nasihatin kita. Kita dekati orang-orang yang ahli sedekah, juga pintar sedekah. Kita dekati orang-orang ahli zikir supaya kita juga ya bisa ikut ahli zikir. Kita dekati orang-orang yang suka amal makruh nahi munkar, suka berkata benar atau jujur. Insya Allah dengan orang-orang yang dekat seperti itu, kita akan terbawa untuk melakukan hal-hal yang baik. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan hawa nafsu. Saya yakin ini masih banyak kekurangan. Sampai pada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Pada pemirsa semua saya minta maaf lahir batin. Alhamdulillah fala tahkum namutarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.